Bisa nggak sih kita jualan barang mahal di TikTok? Nah, saking boomingnya TikTok sebenarnya ada beberapa hal sih kalau buat yang jualan kan. Kayak gini, gue sering banget dapat pertanyaan dari klien ataupun calon klien. Kayak dia nanya gini, oke, gue tahu nih di TikTok bagus, gue mau jualan. Bisa nggak ya barang gue tapi laku nggak barang gue di TikTok? Karena misalnya barang gue cukup mahal. Misalnya, sering banget ada yang nanya kayak gitu kan. Nah, jujur dulu gue juga ngerasa, oh iya juga ya. Kalau di TikTok kan banyaknya anak-anak muda gitu ya. Banyaknya kan bocil ya. Emang punya duit ya bocil ya? Nggak tahu. Gue mau tanya, menurut kalian punya duit nggak bocilnya? Coba tulis di komen. Gue pengen tahu pendapat kalian. Gue juga dulu berpikir seperti itu. Nah, tapi uniknya adalah ada satu akun yang bisa dibilang ngerubah gitu ya sudut pandang gue. Nama akunnya adalah The Jet Business. Jadi kalau lu lihat nih video-videonya ajib kayak gini deh. Lu lihat dulu bentar. Kayak lu bayangin ya, memamerkan jualan private jet. Dan dimana kayaknya kalau kita ngomong nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia berapa banyak ya kira-kira orang yang bisa beli private jet? Kayaknya nggak banyak, bener nggak sih? Ya mungkin kalau yang 271T punya ya. Kalau ya kan nggak semua orang bisa seperti itu. Gitu, tapi poinnya adalah kayak ihan sedikit banget gitu, bener nggak? Nah, ketika gue lihat akun ini, jujur gue kayak ngerasa kayak, ini emang laku ya? Oh, dia mungkin cari sensasi doang kali, pengen dilihat doang kali, pengen, oh ya udah yang penting orang tahu gitu loh, dia jualan jet. Gitu, konten-kontennya kalau kalian lihat videonya, viral-viral, lu lihat deh, nih feed-nya. Ya kan, videonya gila-gila view-nya. Tapi kenapa bisa gila ya sebenarnya wajar. Karena kayak, ya sekarang ini gue mau nanya sama kalian, penasaran gak sih kalau mau beli pesawat itu kayak gimana perasaannya? Penasaran kan? Jadi kayak, oh emang kayak gimana ya gitu loh, kebayang gak? Nah, dan ya jadi wajar dong karena orang kita kepo, kita penasaran, kita dilihat, kita ngelihat sesuatu yang kayaknya memang kita nggak akan ngalamin. Bener nggak? Kayaknya sebagian dari kalian juga tidak akan pernah mengalami. Ayo ngaku, bener nggak? Mau sampai ini lo bakal beli pesawat jet? Enggak kan? Gue juga belum tentu beli gitu kan, belum tentu beli. Nah, di sini ya gue ngerasa kayak, oh ya udahlah, kenapa orang nonton? Ya karena ya orang penasaran aja, orang kepo aja kalau misalnya gue beli barang semahal itu tuh gimana sih experience-nya, dan itu yang bikin view-nya besar. Nah, tapi ternyata dari si Jet Business ini ada beberapa satu konten yang dia ngejawab kayak gini, lu lihat. Jadi kayak dari sini gue tuh kayak gila, semahal ini puluhan juta dolar, bahkan dia sudah jual beberapa dari TikTok gitu kan. Nah, kenapa bisa gitu? Yuk kita bahas. Yang pertama, tujuan ngebangunnya pasti di awal ya, gue rasa pasti awareness ya. Yang penting awareness, yang penting orang tuh tahu kalau mau beli pesawat jet ke orang ini gitu ya, atau ke bisnis ini gitu ya. Dimana ya menurut gue fair ngomong sih, kayak semua bisnis juga lu mau laku itu tidak akan pernah terjadi kalau bahkan orang tuh nggak tahu lu jual apa, lu siapa. Jadi memang goal pertama ya pasti awareness, bener kan? Gitu kan. Nah kedua, kalau diperhatiin dia juga ngasih lihat gitu ya, sekaligus kayak dia juga ngasih edukasi tentang gimana sih cara jualan yang bener gitu loh. Jadi kalau lu perhatiin semua video-video di Jet Business, dia tuh nggak pernah ngebahas kayak pesawat ini kelebihannya bisa begini, begitu. Tapi kalau lu perhatiin semua cara dia cerita, itu tuh benar-benar kayak lu butuhnya apa, lu naiknya butuh buat berapa orang gitu kan, lu penerbangannya dari mana sampai mana, budget lu berapa. Jadi benar-benar dia tuh mencari apa yang orang butuh gitu kan. Nah karena apa yang orang butuh itu bikin orang jadinya ya ini kan, ya udahlah gua kayaknya cocok yang ini gitu kan, bener ya. Dan jangan lupa orang-orang yang udah nanya ke situ itu nggak mungkin orang-orang yang kayak gini ya. Gue ngerasa gue nggak kira-kira amat sih, tapi gue juga nggak akan nyamperin dia. Kayaknya begitu mau nyamperin aja, malu pak, maaf pak, saya masih jauh dari puluhan juta dolar gitu ya, saya masih belum bisa beli gitu kan. Mungkin seperti itu kan. Jadi yang udah nyamperin memang udah punya niat gitu, bener nggak? Terus kalau dibilang ini ada flexingnya nggak sih? Ya bisa dibilang memang dia bukan flexing apa ya? Bukan flexing kayak pamer bagi-bagi duit kayak apa, bukan. Tapi dia menjual barang yang memang udah harganya tuh tau mahal. Dan ya maksudnya wajar anak muda zaman sekarang tuh senang ngeliat kayak sesuatu yang serba luxurious, yang semua yang berbau duitnya kenceng. Dan kita tahu sendiri di sosial media semua yang berurusan dengan duit, jumlah tidak terbatas, itu selalu ramai. Dan itu bikin kontennya ya, ketika dia bikin view-nya tinggi. Nah dari view tinggi inilah baru. Tapi contoh lu bayangin deh, contoh kayak gini, dia dapat view misalnya puluhan juta view. Dari puluhan juta kan nggak mungkin semuanya kere ya, pasti ada beberapa. 1% juga mungkin nggak nyampe sih gitu. Karena katanya nih, ada yang bilang gini, uang di dunia tuh nggak adil karena 1% orang menguasai 95% uang yang ada di dunia. Waduh, nggak adil kan? Tapi kan 1% itu pasti ada
Dan lu tau gak sih, nggak ada lagi ternyata dari udah 1% orang itu menguasai uang yang ada di dunia, di 1% dibagi lagi 1% lagi, itu yang benar-benar waduh duitnya kagak ada sharingnya deh. Tapi pasti ada tuh di situ tuh. Nah, dan mereka juga mungkin ketika nyari pesawat, ya nggak tahu beli di mana, betul nggak sih? Ya kan? Nah, disitulah dia tampil dan disitulah dia bisa dapat penjualan, gitu kan. Nah, sekarang gini, kalau logikanya ya kita mainin logika sekarang gini. Kalau misalnya pesawat jet aja ada, pesawat jet ada yang beli nih. Nah, menurut lo kalau barang-barang yang kalian bikin kayak tas, sepatu, cincin lah, berlian lah, sebenarnya lebih bisa nggak sih dijual buat di TikTok? Nah, tapi kalau misalnya ngerasa, tapi gue udah nyobain nih kok, gue udah nyobain, kenapa jualan nggak laku-laku? Jangan-jangan, lu tuh bukan barangnya yang nggak laku, tapi elunya yang bisa bikin konten supaya barang tersebut laku. Gitu ya, ini sekedar analisa gue ya. Nah, gue pengen tahu menurut kalian gimana, dan buat kalian masih ada, aduh gue pengen nyoba nih gimana cara TikTok dan sebagainya, lu bisa tulis di komen, gue bakal bikinin konten Q&A.